Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang perpindahan panas konduksi pada dinding lapis rangkap ya, terutama untuk bidang yang berbentuk silinder dan bola. Kalau minggu kemarin kita sudah bahas untuk silinder yang satu lapis saja ya, atau pengenalan atau penurunan persamaan dari perpindahan panas konduksi untuk silinder satu lapis ya. Kalau sekarang kita akan bahas bagaimana menurunkan persamaan dan menghitung perpindahan panas untuk kondisi silinder yang berlapis maupun bola ya. Oke, kita lanjut aja ya. Ini adalah bidang pada dinding lapis rangkap untuk yang berbentuk silinder ya. Untuk bahasan kita yang pertama pada hari ini ya. Ini jika ada sebuah silinder yang mempunyai permukaan yang relatif panjang atau tinggi dan diisolasi dengan berbagai macam bahan ya, dan bahan tersebut disusun secara seri. Nah, ini misalkan ada sebuah silinder ya, silinder bagian dalam, misalkan ini sebuah sebuah pipa ya, pipa yang mengalirkan sebuah kalor ya, pipa gas ataupun pipa uap air ya, misalkan seperti itu ya. Terus pipa ini dilapisi oleh berbagai macam bahan yang isolasi ya. Isolasinya itu terdiri dari isolasi A, isolasi B, dan isolasi C. Setiap isolasi mempunyai konduktivitas termal yang berbeda-beda ya. Untuk isolasi A mempunyai konduktivitas termal Ka, sedangkan untuk lapisan isolasi B mempunyai konduktivitas termal Kb. Begitu juga untuk yang isolasi C, Kc ya. Suhu mengalir dari T1, ini T1 pada area silinder yang mempunyai jari-jari sebesar R1. Terus kemudian keluar ke arah silinder yang mempunyai jari-jari R2 atau isolasi A ya. Bisa dinotasikan sebagai T2. Begitu juga untuk isolasi B mempunyai jari-jari R3 dan mempunyai perbedaan suhu T3. Dan yang terakhir untuk isolasi C ya, suhu dia akan mengalir pada isolasi dengan radius R4 dan suhu T4 ya. Seperti pembahasan minggu kemarin, kita bisa menganalogikan dengan persamaan analogi listrik ya. Di sini ada T1, dia akan mengalir ke arah kanan ya, yaitu laju perpindahan panasnya ya, atau Q ini ya, dari T1, T2, dan T3 serta T4 ya. Nah, T1 ke T2 ini kan berarti tahanan pada lapisan A atau Ra ya, tahanan termal ya. Terus untuk yang T2 ke T3 otomatis suhunya akan berubah ya, entah itu T2 lebih tinggi daripada T3 jika alirannya ke arah kanan ya. Untuk tahanan pada isolasi B kita simbolkan sebagai RB. Begitu juga untuk tahanan termal pada bahan C ya. Nah, bahan C ini perbedaan suhunya kita bisa nulis T3 dan T4. Nah, sedangkan untuk laju perpindahan panasnya kita asumsikan dari
kiri ke kanan atau dari T1 menjadi T4 ya. Nah, nanti dari suhu awal dan suhu akhir ini kita bisa menghitung laju perpindahan panasnya. Setiap lapisan tadi kita jabarkan lagi untuk tiap tahanan dari isolasi A, B, dan C ya. Nah, dari isolasi A kita turunkan tahanan termalnya ya. Berarti yang persamanya RA sama dengan ln R2 per R1 dibagi 2pi KAL ya. KA ini konduktivitas termal dari bahan A ya, sedangkan L itu panjang dari silinder itu sendiri ya. Ini panjang silindernya ya. Sedangkan untuk bahan B, tahanan termalnya yaitu RB sama dengan ln R3 dibagi R2. Nah, jadi kan R3 dibagi R2. Nah, radius R3 dibagi dengan radius R2 dibagi 2pi KBL. Nah, untuk KB konduktivitas termal dari bahan B. Begitu juga untuk tahanan termal pada bahan isolasi C ya. Nah, samanya RT sama dengan ln R4 dibagi R3 dibagi 2pi KCL ya. Jadi L yang dipakai itu sama karena kan panjangnya sama, silindernya mempunyai panjang yang sama ya, seperti ini ya. Sedangkan untuk mencari laju perpindahan panasnya kita bisa menggunakan persamaan Fourier tadi ya. Nah, persamaan Fourier dihubungkan dengan tahanan termal yaitu Q sama dengan potensial termal dibagi dengan tahanan termalnya. Nah, atau T1 min T4 dibagi R. Nah, karena ini bahannya terdiri dari 3 bahan, maka T1 dikurangi T4 ya, T awal dikurangi T akhir dibagi total dari tahanan termal dari isolasi A, B, dan C ya. Jadi T1 min T4 dibagi RA ditambah RB ditambah RC ya. Jadi kita bisa menyimpulkan keseluruhan dari analogi listriknya ya, seperti ini ya. TI R T0 ya. Sedangkan untuk tahanan termal totalnya ln R0 dibagi RI dibagi 2pi KL ya. Jadi semua ini kita turunkan lagi menjadi rumus tahanan pada lapisan ABC tadi ya. Maka didapatkan laju perpindahan panasnya seperti ini tadi ya. Nah, terus kita jabarkan untuk persamaan antara RA, RB, dan RC. Jadi untuk RA, RB, dan RC kita masukkan ke persamaan ini tadi ya. Kita jabarkan lagi, terus dihasilkan untuk laju perpindahan panas totalnya Q sama dengan 2πL kali T1 min T4 dibagi ln R2 R1 dibagi KA. Jadi 2πL nya kita taruh di atas sama aja untuk menyederhanakannya. Begitu juga untuk isolasi B, ln R3 per R2 dibagi KB. Serta untuk yang isolasi C, ln R4 per R3 dibagi KC ya. Berikut ada satu contoh soal ya untuk perpindahan panas konduksi silinder berlapis ya. Nah, kalau belajar perpindahan panas itu harus ada contoh soalnya ya. Nah, kalau nggak ada contoh soalnya seperti sayur asem kurang garam, jadi kurang pakem lah kalau belajarnya itu ya. Oke, langsung aja. Di sini ada sebuah pipa yang terbuat dari stainless steel
yang mempunyai konduktivitas termal sebesar 19 watt per meter Celcius ya. Nah, pipa ini mempunyai ukuran diameter dalam sebesar 2 cm dan diameter luarnya 4 cm. Nah, pipa tersebut dilapisi dengan lapisan isolasi atau asbes yang mempunyai konduktivitas termal sebesar 0,2 watt per meter Celcius ya, dengan ketebalan 3 cm. Kemudian dinding pipa bagian dalam suhunya dipertahankan sebesar 600 Celcius ya, sementara suhu permukaan luar bahannya isolasi diketahui sebesar 100 Celcius. Nah, yang ditanyakan, hitunglah panas yang hilang tiap satuan panjang pipa. Nah, ini diibaratkan knalpot motor Anda lah ya. Jadi ada pipa knalpot dilapisi asbes dan suhunya bagian dalam dipertahankan sebesar 600 Celcius ya. Kita selesaikan. Diketahui data untuk pipa stainless steel atau bahan A, yaitu D1 nya 2 cm atau R1 untuk jari-jarinya. Kalau D diameter untuk jari-jarinya di separuhnya ya, jadi 1 cm, kita jadikan meter 0,01. Terus untuk D2 nya 4 cm atau jari-jarinya sebesar 2 cm dan kita konversikan ke meter, yaitu 0,02 meter. Nah, terus untuk konduktivitas termal dari bahan A atau bahan pipa stainlessnya sebesar 9 watt per meter Celcius, sedangkan suhu bagian dalam pipa dipertahankan 600 Celcius atau kita bisa kasih simbol T1. Nah, ini untuk bahan A ya. Sedangkan untuk bahan isolasi atau bahan asbesnya atau bahan B nya mempunyai konduktivitas termal 0,2 watt per meter Celcius, sedangkan suhunya sebesar 100 Celcius. Nah, terus ketebalannya 3 cm atau 0,03 meter, sehingga di sini bisa kita lihat untuk mencari R3 nya, yaitu R2 ditambah 0,03. Jadi R2 nya kan di sini 0,02 meter ditambah 0,03, sehingga R3 nya didapatkan sebesar 0,05 meter ya. Terus kita gambarkan dulu penampang potongan dari pipa atau knalpot tersebut ya. Kita gambarkan seperti ini ya. Di sini ada R1 atau diameter bagian dalam dari pipanya. Terus ada R2. Nah, R2 itu ketebalan dari pipanya, pipa stainless steelnya ya. Sedangkan untuk R3 yaitu jari-jari dari asbes itu sendiri. Sedangkan untuk suhunya T1 itu suhu pada bagian dalam, sedangkan T2 itu pada bagian luar dari pipa, sedangkan T3 nya itu bagian di luar isolasi atau di luar asbesnya ya. Kemudian kita masukkan ke persamaan ya, persamaan untuk menghitung panas yang hilang per satuan panjang pipa. Terus kita masukkan ke sini, kita lihat persamaan dari laju perpindahan panasnya ya. QL sama dengan 2BL dikalikan T1 min T3 dibagi ln R2 per S1 per Ka. Ini untuk bahan pipa stainless steelnya atau resistensi termal dari bahan stainless steel ya. Terus ditambah ln R3 per R2 dibagi Kb atau resistensi termal dari bahan asbes ya. Nah, karena ini persatuan
panjang pipa, maka L nya kita keluarkan ya. Jadi QR dibagi L sama dengan 2pi dikalikan T1 min T3 dibagi resistensi termal antara bahan A dan bahan B, atau bahan pipa dan bahan asbes tadi ya. Nah, kemudian kita masukkan angka-angkanya ya. Nah, maka didapatkan QR per L atau panas yang hilang per satuan panjang sama dengan 3140 Celsius dibagi 0,036 plus 4,58, maka didapatkan panas yang hilang per satuan panjang pipa sebesar 680,24 watt per meter. Kemudian berikut ada contoh soal yang kedua ya. Sebuah tabung stainless steel yang mempunyai konduktivitas termal 21,63 watt per meter Kelvin mempunyai diameter dalam sebesar 0,0254 meter dan diameter luarnya 0,0508 meter. Diisolasi dengan asbes setebal 0,024 meter dengan konduktivitas termalnya sebesar 0,2423 watt per meter Kelvin ya. Untuk temperatur dinding tabung bagian dalam sebesar 811 Kelvin dan bagian luarnya sebesar 310,8 Kelvin ya. Terus kemudian panjang tabung sebesar 0,305 meter ya. Yang ditanyakan, hitunglah kehilangan panas dan temperatur bidang pemisah antara stainless steel dengan penyekatnya atau asbesnya tadi ya. Nah, kemudian kita selesaikan ini ya, kita tuliskan dulu notasi-notasinya ya. Nah, diketahui T1 tadi 811 Kelvin, T2 T tengah-tengah tadi ya, antara tebal dari stainless steel, antara bagian diameter bagian dalam stainless steel dan bagian luar dari stainless steel ya. Terus untuk tiganya 310,8 Kelvin. Nah, untuk R1 kita cari dari diameternya ya. Nah, karena diketahui diameter, terus yang kita butuhkan untuk jari-jarinya, jadi kita tinggal membagi dua ya. Untuk R1 sebesar 0,0127 meter ya, sedangkan R2 0,0254 meter. Nah, terus yang R3 sebesar 0,0508 meter ya. Terus kemudian untuk panjang pipanya atau panjang silindernya 0,305 meter ya. Setelah itu kita hitung luas penampang dari tiap-tiap lapisan silinder tadi ya. Nah, untuk A1 yaitu 2pi LR1, nah, maka didapatkan untuk luas penampang dari A1 itu sebesar 0,0243 meter persegi ya. Sedangkan untuk A2 luas penampang pada silinder lapisan yang kedua sebesar 0,04876 meter persegi ya. Kemudian kita cari A3, A3 nya didapatkan sebesar 0,094 meter persegi ya. Kemudian kita hitung jarak antara resistensi tiap lapisan ya. Nah, jadi kita misalkan untuk ketebalan dari AA dan AB nya ya, jadi ketebalannya berapa, kita pisahkan persamaannya ya, biar nanti kita lebih mudah untuk menghitungnya ya. Ini AA sama dengan A2 min A1 dibagi ln A2 per A1. Nah, sehingga didapatkan untuk AA yaitu 0,0351 meter ya.
Terus untuk AB, luas panjang dari penampang dari asbes, A3 dikurangi A2 dibagi ln A3 dibagi A2, sehingga didapatkan untuk AB sebesar 0,0703 meter ya. Nah, setelah itu kita masukkan ke persamaan resistensi termalnya ya. Nah, seperti kita ketahui, RA atau resistensi termal dari bagian A sama dengan R2 min R1 dibagi konduktivitas termal dibagi luas penampang keseluruhan dari bagian A atau stainless steel, sehingga didapatkan untuk resistensi termalnya sebesar 0,01673 Kelvin per watt ya. Sedangkan untuk resistensi termal yang bagian B, R3 dikurangi R2 dibagi konduktivitas termal dibagi luas penampang pada bagian B, bahan B atau asbes tadi ya, sehingga didapatkan untuk resistensi termal bahan B sebesar 1,49 Kelvin per watt ya. Jadi kita bisa menghitung laju perpindahan panas atau kehilangan panasnya ya, setelah kita menghitung resistensi termal masing-masing bahan ya. Q sama dengan T1 min T3 dibagi RA plus RB. Nah, sehingga dapatkan 811 dikurangi 310,8 dibagi 0,01673 ditambah 1,491, sehingga laju perpindahan panasnya atau kehilangan panasnya sebesar 331,7 watt. Ini yang pertanyaan yang pertama ya, untuk kehilangan panasnya ya. Untuk pertanyaan yang kedua, temperatur yang pada bagian pemisah ya, tadi ya, bagian T2 nya ya. Nah, kita tinggal nyari ya, T2 kan berada di antara ketebalan pipa stainless tadi ya, berarti antara T1 dan T2, berarti di bagian A ya. Nah, jadi untuk laju perpindahan panasnya Q sama dengan T1 min T2 dibagi RA. Karena laju perpindahan panasnya kita sudah diketahui, maka kita bisa mencari T2 nya. Nah, jadi 331,7 sama dengan 811 min T2 dibagi 0,01673, sehingga T2 nya didapatkan 805,5 Kelvin ya. Selanjutnya kita akan bahas perpindahan panas konduksi pada bola ya. Nah, misalkan di sini ada sebuah bola berongga dengan jari-jari dinding bagian dalam itu RI dan jari-jari bagian luar itu R0. Sedangkan bola mempunyai panjang di L, jari panas sebesar Q. Nah, terus suhu permukaan bagian dalam kita bisa simpulkan TI, sedang itu bagian luas kita bisa simpulkan sebagai T0. Nah, kemudian untuk analogi listriknya hampir sama ya. Jadi potensial termal antara titik bagian dalam dan bagian luar ya, yaitu TI sama T0 ya, melewati sebuah resistensi termal atau R ya. Nah, dari perpindahan suhu ini atau kalor ini menghasilkan sebuah laju perpindahan panas atau kecepatan dari panas yang mengalir di dalam sebuah bola. Nah, ini ya. Di sini kan ada 3 buah bidang ya. Nah, untuk yang bidang datar, kubus, dan silinder sudah kita bahas. Sekarang kita akan membahas yang bola ya. Bola itu mempunyai 3 koordinat ya, X, Y, Z ya.
dan mempunyai jari-jari sebesar R, sebesar sudut theta, dan sebesar sudut to ya. Jadi mempunyai satu jari-jari dan mempunyai dua sudut dari tiga koordinat itu sendiri. Nah, ini kita turunkan dari persamaan perpindahan panas dari berbagai sumbu ya, baik dari sumbu X, Y, Z ya, atau berdasarkan dengan kondisi klasifikasi perpindahan panasnya. Untuk perpindahan panas yang steady state dan tidak ada pembangkitan panas atau no heat generation, kita bisa menurunkan persamaannya menjadi seperti ini ya, seper R kuadrat D per dr dikalikan R kuadrat dt per dr sama dengan 0. Sehingga untuk steady state D per dr dikalikan R kuadrat dt per dr sama dengan 0. Nah, terus untuk kondisi transien, nah, berarti kan ada akumulasi panas yang timbul ya, atau energi dalamnya ya, tetapi tidak mempunyai panas yang dibangkitkan atau no heat generation. Jadi persamaannya sama dengan steady state, tetapi di sini ada persamaan dari penurunan energi dalam, yaitu seper alfa dikalikan dot per dt. Jadi untuk kondisi transien dan no heat generation, seper R kuadrat do per do R dikalikan R kuadrat do T per do R sama dengan seper alfa do T per do T kecil ya. Sedangkan untuk kondisi steady state dengan pembangkitan panas, berarti kan ada panas yang dibangkitkan. Nah, jadi bedanya ada di panas yang dibangkitkan dibagi dengan konduktivitas termal dari bahan itu sendiri ya. Jadi untuk steady state dengan heat generation, persamaannya menjadi seper R kuadrat dikalikan D per dr dikalikan R kuadrat dt per dr ditambah G per K sama dengan 0. Inilah persamaan untuk perpindahan panas konduksi satu arah pada sebuah bola ya. Sedangkan untuk hubungannya dengan hukum Fourier, Anda bisa lihat di persamaan ini ya. Untuk menghitung laju perpindahan panas konduksi steady state satu arah pada bola ya. Nah, QR sama dengan min KA dikalikan dt per dr. Karena ini ada dua konstanta yang berbeda, maka kita harus mengintegralkan ya dengan pemisahan variabel. Nah, sedangkan A nya kita jabarkan dulu. A ini luas penampang ya, luas penampang, jadi kan 4 pi R kuadrat ya. Nah, kita jabarkan dulu. Setelah itu kita integralkan berdasarkan pemisahan variabel dr dan dt. Nah, untuk seper R kuadrat dr, boundary layernya atau batasan-batasnya itu antara R1 dan R2. Sedangkan untuk dt, untuk termalnya, suhunya, batasannya T1 sampai T2. Sehingga didapatkan untuk laju perpindahan panas untuk bola, yaitu Q sama dengan 4RK dikalikan R1 R2 dikalikan T1 min T2 dibagi R2 min R1 ya. Begitu juga untuk kondisi apabila bola itu berlapis ya. Nah, sama dengan silinder tadi ya. Bila sebuah bola yang mempunyai suhu permukaan yang tinggi dapat diisolasi dengan berbagai macam bahan. Nah, kondisi ini juga kita bisa menganalogikan sebagai aliran listrik ya, seperti tadi ya.
Ya, ini kan ada lapisan-lapisan tertentu ya, ada lapisan 1, 2, dan 3. Mempunyai konduktivitas termal K1, K2, dan K3. Begitu juga untuk jari-jari tiap lapisan ya. Di sini ada R1, ada R2, R3, dan R4. Dan tiap lapisan mempunyai perbedaan suhu masing-masing. T1, T2, T3, dan T4. Terus kita gambarkan analogi listriknya ya. T1 melewati sebuah resistensi termal R1 sehingga suhunya menjadi T2. Terus T2 melewati sebuah resistensi atau hambatan R2 sehingga suhunya akan berubah menjadi T3. Begitu juga untuk T3 melewati sebuah hambatan termal atau resistensi termal sehingga suhunya berubah menjadi T4. Dari keseluruhan perpindahan panas ini ya, maka kita bisa menghitung laju perpindahan panasnya atau Q-nya itu berapa gitu ya. Nah, setelah itu kita masukkan ke persamaan dari bola itu tadi ya, dengan kondisi atau dihubungkan dengan hambatan atau resistensi termal ya. Aliran panas hanya berlangsung ke arah radial atau arah R saja ya asumsinya ya. Sedangkan luas bidang aliran panas yaitu 4πr². Nah, sehingga hukum Fourier-nya menjadi seperti ini tadi ya. Nah, kita sudah menurunkan ya, min K kali 4πr² dt per dr ya. Nah, kita sudah menurunkan tadi ya. Sedangkan kondisi batasnya atau boundary conditionnya L1 atau Ri untuk titik 1, sedangkan untuk titik 2 R nya R0. Begitu juga untuk suhunya ya, antara Ti dan T0. Dengan kondisi batas tersebut kita masukkan ke sini bersamanya. Jadi Q sama dengan 4πK dikalikan Ti min T0 dibagi 1/Ri dikurangi 1/R0, atau Q sama dengan delta T dibagi resistensi termal total dari tiap bahan. Terus kita jabarkan sehingga menjadi Ti dikurangi T0 dibagi 1/Ri dibagi 1/R0 dibagi 4πK. Nah, sehingga untuk resistensi termal yang sudah kita ketahui ini ya, untuk totalnya ya, 1/Ri dikurangi 1/R0 dibagi 4πK, atau R0 dikurangi Ri dibagi 4πK R1 R0. Nah, ini untuk resistensi termal dari tiap lapisan pada bola. Nah, terus sama dengan silinder tadi ya. Nah, berikut ini adalah persamaan aliran panas untuk dinding lapis rangka pada bola ya. Sama sebenarnya ya. Q sama dengan delta T keseluruhan dibagi sigma L atau total tahanan yang yang ada pada tiap bahan ya. Jadi Q sama dengan delta T dibagi R1 ditambah R2 ditambah R3. Terus termalnya kita masukkan semua ya. Nah, jadi persamaannya udah seperti ini. Nah, ini persamaannya kita jabarkan semua pada tiap titik ya. Nah, jabarkan semua jadi seperti ini. Nah, dari persamaan ini Anda nanti bisa menghitung laju perpindahan panas pada tiap lapisan pada bola. Anda nanti tinggal mencari parameternya ya, seperti R1 R2 nya berapa, T1 T2 nya berapa, segala macamnya ya. Sekian dari saya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.